بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Syarah hikmah yang ke-15 dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang disyarahkan oleh Kiai Haji Shalih Darat, yaitu adalah al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal perbuatan itu laksana kerangka yang tegak, sedangkan ruh atau jiwanya adalah rahasia ikhlas atau ketulusan dalam amal perbuatan itu. Amal perbuatan itu laksana kerangka yang tegak, sedangkan ruh atau jiwanya ialah adanya rahasia ikhlas atau ketulusan dalam amal perbuatan itu. Beraneka ragamnya jenis amal perbuatan itu adalah karena bermacam-macamnya kondisi spiritual yang datang pada hati seorang murid. Syekh Ibnu Athaillah berkata, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Jadi amal perbuatan itu laksana kerangka yang tegak, sedangkan ruh atau jiwanya ialah adanya rahasia ikhlas atau ketulusan dalam amal perbuatan itu. Amal zahir itu bagaikan kerangka yang tegak, sementara ruhnya adalah rahasia ikhlas di dalamnya. Sesungguhnya amal perbuatan itu bagaikan kerangka tanpa ruh, sehingga tidak bisa bermanfaat, sementara ruhnya bisa didapatkan dengan ikhlas di dalam amal tersebut. Kerangka barulah bisa bermanfaat setelah adanya ruh. Ketahuilah, maka ikhlas itu bermacam-macam. Sebab berbedanya amal yang dikerjakan, berikut adalah 3 tingkat ikhlas. Ada 3 tingkatan ikhlas, yaitu yang pertama ialah ikhlas abidin, atau ikhlasnya abidin, yaitu adalah orang yang ahli ibadah hendaknya menjaga amalnya dari riya khafi atau riya yang samar dan riya jali atau riya yang jelas. Menjaga diri dari sifat ujub, yakni beramal hanya karena Allah seraya mengharap pahala darinya dan merasa takut akan siksa neraka. Namun pada tingkatan ini masih menisbatkan amal perbuatan pada dirinya, berharap dengan amal perbuatan yang dikerjakan bisa mendapatkan syurga dan selamat dari siksa neraka. Hal ini sesuai dengan firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah hamba memohon pertolongan. Yang kedua, keikhlasannya muhibbin, yaitu orang-orang yang mencintai Allah. Beramal karena Allah dengan tujuan untuk memuliakan Allah, tidak untuk meminta pahala kepadanya, tidak pula untuk berlindung dari siksa neraka, yakni menisbatkan amal perbuatan pada dirinya sebagaimana perkataan waliullah, seorang perempuan yang bernama Rabi'ah al-Adawiyah. Hamba tidak menyembahmu karena takut akan siksamu, juga bukan karena mengharap akan surgamu, akan tetapi hamba menyembahmu karena ingin memuliakan engkau, wahai Tuhan. Hal ini yang dijelaskan oleh firman Allah, hanya kepadamulah kami menyembah, bukan selainmu. Dan yang ketiga adalah ikhlasnya arifin, yaitu orang yang mengenal Tuhan, bahwa Allah lah yang menggerakkan dan mendiamkan dirinya. Ia tidak mempunyai daya upaya dan hendak. Dia tidak mempunyai daya upaya dan kehendak. Dengan demikian, ia menyaksikan bahwa dirinya tidak memiliki kekuasaan dan kehendak. Maka tidak ada amal yang dilakukan kecuali billah, yakni dengan kehendak dan kuasa Allah, bukan atas kehendak dan kuasa dirinya. Sehingga ia tidak sekali-kali berharap pada amal perbuatannya. Maka maqam ini lebih utama daripada 2 tingkatan ikhlas yang sudah disebutkan di atas. Inilah yang dimaksud firman Allah, dan hanyalah kepada engkau hamba bermohon pertolongan. Dengan demikian, ikhlas itu hukumnya fardu pada setiap amal. Sebab amal tidak akan bermanfaat jika tidak disertai dengan ikhlas.
maka hendaklah engkau menempati salah satu tingkatan ikhlas yang ada 3. Jika engkau tidak menempati salah satu di antaranya, maka itu dinamakan riya. Riya itu hukumnya haram dari setiap amal. Karena amal tidak akan sah jika disertai dengan riya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah rabbil alamin.